yang berhubungan dengan bulan Ramadan atau takrif Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Iqomah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bisyam walhamdulilladzi ala abdihi sahibun ni'am wa salatu wassalamu ala asrafil anam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wal qudata min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amali ibni adama yudha'afu al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allah ta'ala illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, wala khulufu fihi adyabu indallahi min rihil misk. Rawahu Muslim. Para ikhwan akhwat sekalian, muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati karena Allah, baik yang di dalam masjid maupun di luar masjid. Alhamdulillah, segala puji hanya patut terus kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmat yang sangat amat banyak, sehingga karena banyaknya kita pun dipastikan tidak sanggup, nggak bisa untuk menghitung-hitungnya. Karenanya yang terbaik buat kita adalah terus mensyukurinya dan meningkatkan syukur itu sampai akhirnya nikmat-nikmat yang sudah Allah tambah. Salawat beriring salam semoga limpahkan pada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, demikian untuk keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, dan semoga juga keselamatan, kesejahteraan terus Allah limpahkan pada kita semua. Amin Allahumma amin. Para ikhwan akhwat sekalian, di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita sekarang ini adalah disampaikannya kita sampai ke penghujung bulan Sya'ban, di mana di dalam dada kita ada rasa optimis untuk ketemu dengan Ramadan. Ini merupakan salah satu nikmat, karena dengan rasa optimis akan ketemu Ramadan berarti hati kita bersuka cita, senang ya ketika Ramadan datang. Dan inilah juga yang dimiliki oleh para sahabat. Hati-hati mereka semua senang, gembira ya ketika tahu bahwa bulan Ramadan akan datang. Kenapa? Karena ada rasa optimis untuk mendapatkan kebajikan yang banyak. Karena ibarat tamu, ini Ramadan nanti datang akan membawa banyak buah tangan, banyak membawa oleh-oleh, dan oleh-oleh itu sangat banyak akan diberikan
kepada siapapun yang benar-benar menyambutnya dengan baik, menghormatinya dengan benar, menghormati tamunya, menyambut tamunya. Dan bagi yang menghormatinya, menyambutnya dengan benar akan mendapatkan oleh-oleh itu, baik itu maghfirah, rahmat yang dihampar, barokah yang ditawarkan, pahala yang begitu banyak, di mana pahala ibadah wajib akan dilipat gandakan, pahala ibadah sunnah akan diganjar dengan fardu. Ini tamu kita nanti datangnya membawa begitu banyak, bukan cuma segudang, tapi sangat-sangat banyak. Dan itu diberikan bukan sesaat, tapi setiap saat selama Ramadan, baik di waktu pagi, waktu duha, siang, asar, jelang buka, awal malam, tengah malam, akhir malam, itu kebaikan-kebaikan itu akan diberikan. Nah, tinggal sekarang masalahnya kita menerima tidak kebaikan-kebaikan itu. Para bos sekalian, kembali kepada tarhib kita terhadap Ramadan. Maka tidak saja hanya cukup mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban bulan Ramadan. Walaupun itu memang sebagai refleksi daripada ungkapan rasa bahagia, ya. Dan bahkan kita lihat diungkapkan dengan berbagai macam cara. Ada yang menulis tulisan ahlan wa sahlan Ramadan di spanduk-spanduk, ada yang di status-status medsosnya, bahkan juga dengan cara lain yang cara praktisnya, di mana kita lihat masjid musola berhias ya dengan mengecat seperti masjid kita sekarang ini, Nurul Jannah ya Pak, kalau dicat ini luar biasa. Nah, ini termasuk bagian ya daripada ungkapan rasa tarhib ya, bahagia tadi ya, tarhibnya seperti itu. Tapi juga ada cara-cara yang kadang-kadang kita agak sedikit merasa masgul gitu ya kira-kira. Ada yang dengan bakar-bakar petasan. Tadi saya lihat juga ada ya, sambil pawai petasan dibakar, kembang api dibakar, ada yang mukul-mukul beduk juga ada tadi saya lihat. Ya. Ada yang tadi saya juga dari Tangerang Pak, di kuburan ramai banget orang. Ya. Itu juga mungkin salah satunya ya tradisi kita ya, nyekar. Ada lagi yang mandi di kali rame-rame juga ada Pak ya, ada rame-rame, macam-macam ya cara orang-orang kita khususnya menyambut Ramadan. Nah, yang perlu kita harus ketahui, adakah sebenarnya ya cara untuk menyambut Ramadan dari Nabi dan para sahabat? Ini yang penting ya. Penting. Ada tidak? Bagaimana Nabi dan para sahabat menyambut Ramadan? Yang sudah kita ketahui seperti tadi ya, para sahabat saking berbunganya, senangnya ya, satu sama lain saling mengucapkan selamat, tarhib tadi. Itu karena senangnya. Dan Rasulullah sendiri ya, menyambut Ramadan itu dengan memperbanyak ibadah saum ya, puasa sunnah di bulan Sa'ban. Ini yang pernah kita dapatkan di beberapa kitab hadis ya. Di antaranya ada keterangan Aisyah ya, ketika itu nanya ke Nabi bahwa kata Aisyah, tidaklah Nabi puasa sunnah hampir sebulan penuh kecuali di bulan Sa'ban. Nah, ini dikomentari oleh para ulama dalam rangka menyambut Ramadan, dalam rangka pemanasan, macam-macam lah bentarnya, supaya nanti tidak kaget. Ada yang bilang supaya nanti tidak stres, ya, macam-macam. Ada, saya baca seperti itu. Nah, kemudian juga dari Usama bin Zaid, ya, Usama bin Zaid bahkan langsung nanya ke Nabi, Rasulullah, tidaklah aku melihat engkau puasa sunnah, banyak puasa sunnah kecuali di bulan Sa'ban. Apa jawab Nabi?
memang banyak orang tidak tahu karena Saban ini bulan kejepit antara dua bulan suci, itu bulan Rajab, itu bulan haram, bulan suci, juga bulan Ramadan itu bulan suci. Sehingga banyak orang nggak tahu. Padahal ini bulan di mana amalan-amalan Adam itu akan dilaporkan kepada Allah. Saya ingin ketika perbuatan saya, amal saya itu dilaporkan kepada Allah dalam keadaan sedang berpuasa. Nah ini salah satunya ya, salah satu apa di antara cara Nabi menyambut Ramadan. Selain tadi para sahabat dengan bersuka cita. Kemudian selain itu juga Nabi melakukan khutbah akhir Sya'ban. Nah, ini khutbah akhir Sya'ban itu bagian ya daripada menyambut Ramadan. Di mana Rasulullah SAW menyampaikan wejangan-wejangan mau'idhah yang terkait dengan masalah Ramadan. Baik itu tentang kaifiatnya, fadilah-fadilahnya, bahkan sanksi-sanksinya. Ya, itu disampaikan ya ketika jelang Ramadan, supaya para sahabat bergairah semangat untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan. Nah ini para ikhwan sekalian, masuk hadis-hadis yang banyak kita ketahui ya, yang Nabi sampaikan di bulan Ramadan. Nah itu diantara tentang apa? Man soma Ramadana iman wahtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Ini hadisnya populer, mungkin nggak perlu diterjemahin ya, udah banyak yang tahu. Ada juga yang juga sering kita dengar, itu juga disampaikan oleh Nabi ketika dalam khutbah akhir Syabannya, adalah dari Bukhari Muslim, masih dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi anna Rasulullah SAW qala bersabda, idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga. Wa guliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, dan dibelenggu setan-setan. Ini Bukhari Muslim. Artinya dengan hadis ini sekaligus memotivasi ya, buat para sahabat pada waktu itu dan buat kita, betapa ketika Ramadan datang itu dibuka pintu-pintu surga. Artinya apa? Peluang kita untuk masuk surganya itu banyak, bisa lihat pintu mana saja. Yang dengan puasa itu sendiri kita bisa masuk pintu Ar-Rayyan. Kalau kita rajin sholat ya, sholat fardunya bagus plus dengan qobliyah ba'diyahnya, tahajudnya, qiyamul lailnya terus ya kita kerjakan, maka kesempatan untuk mantuk min babi sholat, pintu sholat. Kemudian yang berjuang berjihad, ada kesempatan untuk masuk pintu jihad. Kata Nabi, wa man kana ahlul jihad du'iya min babil jihad. Siapa yang ahli jihad, maka akan dipanggil orang itu dari pintu jihad. Nah, untuk yang puasa tadi ya, man kana min ahli siyam du'iya min babil royan. Siapa yang berpuasa, maka akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Wa man kana min ahli sedekah, dan barang siapa yang memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, du'iya min babi sedekah, dia akan dipanggil di pintu sedekah. Dan itu dilakukan Rasulullah SAW yang sangat luar biasa, di mana sedekah Nabi itu karihil mursalah, seperti angin berhembus terus dan terus. Itu Nabi ya, kata Ibnu Abbas, Nabi itu orang yang sangat atau paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan, di mana Jibril akan menemuinya, di mana Jibril menemui beliau di malam hari untuk mendaruskan Al-Quran.
dan Nabi memperbanyak lagi, tambah lagi sedekah. Nah ini para ikhwan sekalian, artinya peluang kita untuk mendapatkan atau masuk surganya Allah itu lebih banyak ya di bulan Ramadan, karena pintu-pintu surga dibuka. Nah ini diantara hal yang memotivasi ya kita untuk apa namanya memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya ya, karena termotivasi dengan fadilah-fadilahnya. Ada juga satu hadis yang Nabi sampaikan begini, ini riwayat Muslim, kalau tadi Bukhari Muslim. Kullu amali ibni adama yudha'aful hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Tiap-tiap anak Adam itu akan dilipat gandakan kebaikannya per satu kebaikan, per satu al-hasanah bi asyri dengan 10 amsalia, 10 yang semisal, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat ya. Mungkin yang 10 itu seperti kita baca Quran ya, satu huruf diganjar 10 kebaikan ya. Kalau yang 700 seperti sodaqah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ini kata Nabi, Allah berfirman, ila as-soma, kecuali puasa. Jadi bukan 10 atau 700 kali lipat, bukan 10 atau 700 kali lipat. Fa innauli, karena semuanya saum itu, puasa itu untukku, wa ana azibi, dan aku yang bakal langsung mengganjarnya. Jadi ini luar biasa. Ibadah saum itu pahalanya artinya hanya Allah yang langsung akan bahas, bukan lewat malaikat lagi, langsung Allah yang akan memberikan. Saking apa? Takzimnya ya Allah terhadap syariatnya kepada orang yang melaksanakan syariatnya. Nah, alasannya adalah kenapa orang yang saum tadi, puasa tadi langsung dapat pahala dari Allah dan tidak tahu tentang besarnya, banyaknya seperti apa. Karena yada'u syahwatahu wa ta'amu min ajli. Itu orang puasa, kata Allah, dia meninggalkan syahwatnya ya, padahal dia punya istri ya sah, yang perempuan istri punya suami ya sah, tapi ditinggalkan itu hubungan badan dan dia nggak lakukan ketika itu. Wa ta'amau, dan dia meninggalkan makanannya, padahal makanan dia boleh beli sendiri, jumlahnya pun banyak, tapi tinggalkan itu semua min ajli, semata karena aku. Jadi kalau karena lapar, karena yang lain, kenapa tidak? Kalau itu istrinya, itu suaminya, itu makanannya sendiri, tapi dia tinggalkan. Berarti orang puasa itu sangat luar biasa. Nah, lisoimi, bagi orang yang puasa itu kata farhatani. Ya, di sini berarti dari Nabi sudah ya. Orang yang puasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan, Pak, 2 kebahagiaan. Nah, dan kita tahu ya, Pak, bahagia atau senang itu adalah hampir cita-cita semua manusia. Orang kerja biar dapat duit, ya, biar senang, biar bisa makan enak, karena makan enak tuh senang, ya kan. Punya baju baru, karena pakai baju baru juga senang. Punya mobil, punya motor, karena punya mobil juga bikin senang. Semua orang berbuat sesuatu supaya senang. Nah, tapi ternyata ada cara untuk menyenangkan diri sendiri dengan yang sangat praktis ya. Artinya nggak perlu tadi ya modal yang banyak, harus punya mobil yang bagus, harus punya motor yang bagus, rumah yang bagus, tidak, atau duit yang banyak juga tidak. Tapi pertama tapi dengan apa? Cara berpuasa kita bisa mendapatkan kesenangan itu. Nah, kapan orang puasa biasa senang, bisa bahagia, bisa bergembira? Farhatun inda fitrihi, yaitu pertama, karena tadi kan 2. Pertama, akan mendapatkan kebahagiaan ketika futurnya, ketika iftornya. Tuh, Masya Allah tuh, Pak. Ketika futurnya atau iftornya, kita bilang ketika berbuka puasa. Nah,
Padahal itu luar biasa dan itu benar. Jangankan ketika sudah meneguk air putihnya atau memakan kurmanya atau kolaknya atau makan nasinya, Pak. Waktu jelang buka, segera kita ngelihat air putih saja itu senang banget. Betul nggak? Burung lihat doang. Ya. Sambil tadarus, ya. Sambil taklim ya, suka disuguhin dulu mau taklim mau bukan, kita lagi dengerin tausiah atau mungkin kan sedang zikir, ya. Asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah ahlul jannah wa a'udzubika min sakhatika wa nar. Baru ngeliat air udah seneng banget. Itu lo iya, baru ngeliat doang gitu, Pak. Lo iya udah bahagia banget. Jadi ternyata kalau kita bisa memanage bahagia, Pak, bahagia itu harus jadi orang kaya dulu. Orang miskin pun bisa bahagia kalau dia mau puasa. Lo iya kan? Nah, orang kaya yang dia bisa beli air bergalon-galon, Pak, kalau dia nggak puasa, nggak ada bahagianya. Mungkin lagi suntuk dia waktu itu, ya kan? Mikirin ini, mikirin itu. Ya, karena kebutuhan yang banyak harus dipenuhi. Seperti itu. Nah, ini ketika sedang berbuka puasa. Jadi, dan ini artinya bisa dimiliki oleh siapapun. Ya bahagia itu. Maksud saya mau Muslim yang awam, yang alim, Muslim yang miskin, ya, yang agnia, mau siapapun bisa. Ya, itu kalau kita mau berpuasa pasti mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang sangat luar biasa, kebahagiaan yang sederhana. Hanya tadi ya Pak, mungkin dengan meminum 2 teguk air putih atau dengan memakan gorengan itu rasanya luar biasa. Gitu. Dan yang kedua adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya. Nah, tadi karena apa, Pak? Karena pahalanya tadi dirahasiakan, kita belum tahu gedenya berapa. Kalau tadi kan baca Quran jelas ya, Pak, 1 huruf 10 kebaikan. Kalau sholat sendiri 1 derajat. Kalau berjamaah 27, gitu kan? Kalau sedekah minimal 700 kali lipat. Gitu. Kalau melangkah ke masjid 1 langkah dapat kebaikan dan bisa menghapus dosa dan juga bisa apa? Meningkatkan derajat kemuliaan. Itu jelas ada angka-angkanya seperti itu. Tapi kan puasanya nggak jelas. Nah, ternyata nanti ketika kita bertemu dengan Allah, maka kata Nabi tadi, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi begitu kita ketemu Allah nanti, Pak, langsung kita senang apa? Kita akan nanya, minta, ya Allah, pahala puasa saya mana? Tuh, wah ternyata banyak gitu kan? Banyak. Gitu. Karena Masya Allah, banyak lagi fadilah-fadilahnya orang yang puasa tadi. Jadi senang luar biasa. Tadi diberi kesempatan masuk pintu Ar-Royan. Diberi kesempatan masuk pintu Ar-Royan. Bahkan disebutkan buat orang yang puasa itu nanti akan dijauhkan wajah neraka segini hadisnya, Pak. Ma min abin yasumu yauman fi sabilillah ila ba'dallahu bidzalikal yaumi wajhahu aninnas sab'ina kharifan. Ini Bukhari Muslim. Tidak ada seorang hamba yang dia berpuasa 1 hari saja, Pak, yang karena Allah ini, ya, kecuali Allah akan jauhkan, dialihkan wajahnya dari api neraka 70 tahun 1 hari puasa. Setahun akhirat loh, Pak. Gitu. Ini ya, jadi ini pahala-pahala nanti bakal kita raih ya di akhirat. Nah, karena di dunia tadi kita masih ya dirahasiakan tadi ya. Nah, kemudian hadisnya tadi belum lengkap, Pak. Wal akhlufu fihi, ya, dan demi kata Nabi, demi bau busuk mulutnya itu orang puasa atyabu, lebih wangi indallah di sisi Allah min rihil miski, dari minyak kasturi. Nah, ini Mas ya, masih dalam hadis yang sama tadi riwayat Muslim tentang keutamaan orang yang berpuasa. Jadi tadi, Pak, akan mendapat pahala yang istimewa dari Allah karena Allah yang langsung membalasnya, karena alasannya dia meninggalkan syahwatnya, makan minum karena Allah ya, Pak. Kemudian dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Pertama ketika berbuka, kedua ketika bertemu dengan Allah. Dan yang ketiga tadi, wala khulufu fihi atyabu indal min rihil miski, dan demi ya sungguh bahwa bau busuk mulut orang berpuasa, Pak,
itu nanti di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Itu. Jadi kalau di dunia ya jelas ya waktu kita puasa Pak, kalau sudah mulai jelang zuhur itu mulut udah bau tuh Pak, bau. Mau digosok apa berkali-kali ya pakai pasta gigi apa bau aja, karena itu baunya bukan di mulut aslinya, dari perut ya, perut itu bau aja tuh ababnya itu Pak. Nah tapi ternyata bau mulut itu akan nanti berubah, diganti dengan apa? Harum. Jadi mulut kita nanti di sana bakal harum wangi, karena bau-bau busuk ketika kita sedang berpuasa. Tapi para ikhwanah sekalian, kalaupun tadi disebutkan bahwa bau busuk mulut orang puasa itu adalah akan diganti dengan apa? Bau minyak kasturi, ya. Nggak usah juga dikondisikan, ya, nggak usah dikondisikan biar baunya tambah busuk lagi gitu ya Pak. Kemudian sahur makan pakai jengkol, pakai pete gitu, nggak usah juga, gitu, nggak usah. Itu udah otomatis bau aja gitu ya. Jadi nggak usah dikondisikan, gitu, nggak usah. Karena walaupun nggak makan pete, makan jengkol, tetap aja loh Pak, tetap aja bau gitu ya. Jadi ini diantara apa? Keutamaan-keutamaannya ya buat orang-orang yang benar-benar apa? Menjalankan ibadah puasa ya dengan benar ya. Dia awali dengan apa tadi Pak? Dia awali dengan senang dulu ya dari awal atau apa dari akhir Sa'ban, senang ya ketika akan masuk bulan Ramadan, senang dulu gitu. Karena ada ya Pak, orang begitu mendengar bulan puasa mau datang itu bukan senang, malah langsung apa? Suasana hatinya berubah, kayak sedikit apa ya? Ya nggak suka gitu ya, karena nanti bakal lapar di siang hari, bakal haus, bakal lemes dan sebagainya. Nah yang seperti ini terindikasi bahwa mungkin dalam dadanya masih krisis iman. Iya. Jadi kalau dengar bulan puasa mau datang dia banyak kali yang sedih, bukan senang, ya. Ini berarti mungkin tadi iman, ya, yang masih apa namanya tipis. Masih mending ya tipis kayak ini dia puasa walaupun dengan berat hati. Tapi kalau kemudian akhirnya, ya Pak, malah dia benci dengan bulan puasa, akhirnya nggak puasa, nah naudzubillah min dzalik. Karena nggak main-main Pak. Siapa yang meninggalkan puasa 1 hari saja, kata Nabi, bi ghairi ilatin wala maradin, lam yakfi bisomidah dari wa in somahu. Siapa yang meninggalkan puasa Ramadan 1 hari saja, 1 hari Pak, dengan tanpa ilah itu tanpa sebab yang jelas, safar atau apa gitu ya, atau enggak memang dia orang yang lemah banget gitu ya, wala maradin, bukan karena sakit, enggak sakit, lam yakfi kata Nabi, enggak cukup diganjar dibalas dengan puasa 1 tahun wa in somahu, seandainya dia bisa membayar puasa 1 tahun gitu. Ini apa namanya, ancaman ya orang yang tidak meninggalkan ibadah puasa. Jadi karenanya dari awal ya kita tata hati, luruskan niat, terus nanti dalam perjalanan diperbarui itu niat, dan sampai akhirnya Ramadan itu kita isi dengan maksimal ya, dengan maksimal. Baik dari ibadah madhohnya atau puasanya, sholatnya, atau ibadah-ibadah apa sunnahnya. Masuk ibadah sunnah Pak, menghidupkan Ramadan dengan apa? Qiyamul Ramadan, dengan iktikaf. Apalagi dengan ya tilawatul Quran. Nah, termasuk yang ringan, yang ringan banget apa Pak? Menyegerakan berbuka puasa. Itu menyegerakan berbuka puasa itu kayaknya terkesan ringan, tapi fadilahnya, utamanya sangat besar ya. Kata Nabi ya, siapa yang menyegerakan berbuka puasa maka selama itu dalam kebaikan. Termasuk siapa yang mengakhirkan sahur maka selama itu dalam barokah. Nah, ini juga penting kita perhatikan ya, penting kita perhatikan. Nah, termasuk juga apa? Kita memperhatikan waktu-waktu yang mustajab ya. Nah, termasuk waktu mustajab Pak,
Ya, kalau siang hari itu jelang berbuka puasa, jelang iftar itu. Ini yang jarang orang tahu. Makanya ketika jelang iftar digunakan untuk istilah ngabuburit, ya, main nongkrong, ya, apalagi Pak? Main catur, apalagi? Main game, nonton TV, mancing. Nah, kalau mancing yang kolam yang banyak ikannya nggak jadi masalah emang tuh. Tapi tadi usahakan ya pokoknya jangan untuk itu semua. Itu waktu yang sangat mustajab, Pak. Gunakan untuk ibadah, untuk zikir, untuk doa. Itu. Terutama 4 kalimat ya yang sering disampaikan oleh Imam Muslim termasuk Wina Hamidi Allah yarham. Apa Pak? Tadi asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar. Itu 2 kalimat kata Nabi. 2 pertama Allah sangat suka, 2 yang kedua kita sangat suka. 2 yang pertama Allah suka apa? Tadi ucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua istighfar. Walaupun istighfar itu sebenarnya juga kita sangat berharap karena istighfar itu ada nilai doanya selain zikir. Nah yang tadi 2 yang kedua itu apa? As'alukal jannah, minta surga. As'aluka, ya aku minta padamu surga. Dan wa'udzubika minan nar, aku berlindung padamu dari neraka. Ini 2 yang kita semua sangat berharap. Nah ini jangan sia-siakan. Jadi jangan sampai urusan apalagi tadi yang ngabuburit atau Pak mungkin urusan apa? Nyari makan untuk berbuka sampai menyita waktu sehingga nggak digunakan untuk ibadah tadi. Mutar-muter nyari takjilan istilahnya ya, nyari bukaan. Jangan gunakan waktu itu benar-benar untuk khidmat, khusyuk, nunggu waktu iftar itu ditunggu sambil zikir tadi baca terus. Jadi jangan sampai dipakai untuk tadi ya. Padahal ya pokoknya kalau untuk buka ya apalah yang ada di rumah. Kalau punya kulkas, lihat kulkas ada apa, paling kan ada alat putih aja ada ya sudah. Apalagi kalau ibu udah masak nasi ada lauknya, sudah lah ya seperti itu. Kalau ada korma ya syukur ada korma ya. Kalau nggak usah diada-adakan, nggak usah diada-adakan. Kecuali kalau kita memang mau nyantuni orang ya boleh ya, menyantuni untuk takjil kita nyari. Persiapannya pastinya juga dari pagi kan seperti itu. Bukan pas jelang berbuka. Ini waktu yang sangat keramat, mustajab, gitu ya. Nah ini, jadi kita nih suka tadi ya terbawa dengan kebiasaan tadi istilah ngabuburit tadi ya, untuk berjalan-jalan, nongkrong, nonton TV. Ini jangan sampai. Ini perkara yang sepele Pak, ya sepele, tapi ternyata ini kalau kita perhatikan, kita manfaatkan sebaik-baiknya akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak ya. Paling enggak dengan zikir yang ringan tadi itu ya. Nah, karena kata Nabi tadi selagi orang itu menyegerakan takjil itu menyegerakan ya Pak. Berbuka puasa itu dalam kebaikan. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita ini masih kuat gitu ya. Nah, kemudian udah azan masih tunda-tunda ya, nggak boleh segera itu. Nah kemudian juga perkara yang sepele tapi kebaikan adalah mengakhirkan sahur tadi kata Nabi selagi orang itu mengakhirkan sahur maka situ ada barokah. Maka walaupun kita sudah kenyang tetap harus sahur. Nah kemudian sunahnya diakhirkan. Ini termasuk perkara yang ringan-ringan, tapi kalau kita perhatikan, kita amalkan dapat kebaikan. Artinya berarti kita betul-betul bisa memanfaatkan tadi ya bulan Ramadan dari seluruh sisi waktunya. Gitu. Jadi nggak disia-siakan itu. Nah ini penting disampaikan dalam masa tarif ini supaya kita yang tadinya lupa teringat kembali ya, kemudian yang mungkin belum tahu jadi tahu. Ada Pak Rifan, Ahwat, ada yang perlu tanyakan kali sekitar masalah saum ya, barangkali ada nggak? Oh gitu. Jadi kita pastikan waktu dulu, waktunya. Jadi kita tahu bahwa memang hari ini
jam 6:05 misalnya gitu kan, maghrib itu, ya itu yang kita ikuti. Karena kalau azan itu bisa jadi orang itu bisa telat ya, apa segala macem gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kita tahu, oh ini udah waktu, ya sudah, seperti itu. Untuk kita kan gampangnya seperti itu. Ya, jadi kita ini udah waktu, seperti itu. Jadi karena kadang-kadang masjid juga, masjid sono sudah azan, sini belum, gitu kan Pak? Gitu kan? TV udah azan, masjid belum, gitu kan? Seperti itu. Tapi kalau kita sudah tahu, nah, bahwa memang sekarang waktunya ini adalah ya, jam 6 lewat atau jam 6 pas, ya sudah, seperti itu. Nah, yang azan buka dulu gitu kan, baru minum dulu, baru buka dulu, baru azan, kan bisa aja seperti itu ya. Jadi kalau kita tahu waktu ya, tahu waktu seperti itu. Apalagi kalau di dalam perjalanan yang mungkin jauh dari masjid. Bisa jadi kan Pak seperti itu. Dipastikan seperti itu. Jadi kita harus tahu persis waktunya. Itu. Tapi yang jelas gini, waktu-waktu yang dipakai oleh kita itu sudah diikhtiyat 2 menit rata-rata. Diikhtiyat itu kan dihati-hati. Dia sudah dimundurkan 2 menit. Artinya begitu kita dengar azan yang manapun berarti ya tadi ya, itu udah benar gitu ya. Artinya bukan mendahului. Karena itu sebenarnya sudah diikhtiyat 2 menit. Ketika ditulis misalnya jam 6 lewat 5, sebenarnya masuknya jam 6 lewat 3, nah, seperti itu. Udah ada ikhtiyat 2 menit sebenarnya. Itu di ikhtiyat ya. Kalau dari depak seperti itu yang setahu saya itu ya. Itu. Udah ada ikhtiyat 2 menit. Karena suka ada patokan, yang penting yang duluan azan aja dah gitu kan. Ada kan gitu kan? Ada yang penting duluan azan aja, ya udah. Ya nggak apa-apa juga gitu ya. Yang penting tapi harus dikonversi dengan jam kita yang kita harus tahu atau di HP kita. Memang sekarang itu ya harus tahu maksudnya bahwa maghrib ini jam sekian lewat sekian, tuh harus tahu itu dulu gitu. Jadi harus oh ya sudah benar gitu. Kan kita kalau ngeluarin jam ke handphone kan, ya harus seperti itu. Takutnya ada orang atau anak-anak lagi belajar azan lagi repot itu ya Pak. Anak-anak lagi belajar azan gitu kan, loh nggak tahu ya, saja kan. Gitu tahu. Dan jadi seperti itu, takut salah. Nah, lagi nggak? Ya, kan tadi ayatnya dibaca ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin. Faman tata'a khairan fa huwa khairul lah. Wa antasumu khalakum in kuntum ta'lamun. Tadi sudah dibaca ayatnya. Dan untuk orang-orang yang yutiqunahu memang merasa dia keberatan betul ya, karena usia yang renta, Pak, tua banget. Yang nanti habis lebaran pun pasti tambah tua lagi, ya Pak. Atau sakit yang permanen, ya memang sudah ya orang bilang sakit tua kali itu gimana yang nggak ada kunjung sembuh. Atau juga yang keberatan karena apa? Sedang mengandung gitu ya. Yang kalau Pak habis lebaran pun memang belum melahirkan, bakal melahirkan pun nyambung nyusui seperti itu ya. Berarti kan orang yang sangat-sangat berat. Nah itu kata Allah fidyatun ta'amu miskin. Dia membayar fidyah kepada orang miskin. Gitu. Nah, pada siapa? Tadi miskin. Bentuknya to'am. To'am itu berarti bukan duit, ya, bukan duit to'am, ya, bukan fulus, bukan nukut. Nukut uang, fulus uang, ya. Tapi to'am harus to'am. Jadi bentuknya harus to'am, yang menerima harus miskin. To'amu miskin. Itu. Nah, ini harus tahu, jangan sampai salah, ya. Ngasih duit Pak. Nanti kalau kita ngasih duit bukan untuk beli beras, takutnya beli pulsa, beli petasan, gitu. Kalau beli rokok parah lagi tuh Pak. Oh iya, kan to'am. Oh kan rokok to'am juga. Rokok to'am. Nggak ada yang bilang rokok to'am ya. Jadi itu harus to'am ya makan. Makanya kalau di fikih kita ini di Indonesia rata-rata
pakai apa Pak? Apa ijma kali ya? Para ulama itu 1 mud ya, 1 mud. 1 mud itu ya hampir seliter beras. Hampir 1 mud. Tapi kalau pakai bahasa Quran tadi memang gampang sekali. To'am itu ya pokoknya sepiring nasi ada lauknya, kasihkan gitu. Iya kan? Gampang kan? Satu bungkus nasi barang ya gampang sebenarnya to'am. Itu untuk pagi dan Enggak ya pas sekali makan aja lah. Ya pas buka gitu kan. Hah? Enggak ada. Ya cari yang ada, cari sampai dapat. Cari. Nah, bekerja ya kerja berat misalnya ya. Kerja berat itu emang setiap hari dalam setahun itu nggak ada istirahatnya. Kalau dia ada istirahatnya apalagi minggu libur ya minggu itu dia puasa. Berarti bukan dengan apa? Makanya kan wa antasumu khairul lakum tadi kan. Jadi betul tadi ya, untuk orang yang keberatan boleh apa? Fidyatun ta'amizkun. Faman tata wa khairan fa kalau yang bertatau itu lebih baik. Tahu tuh gini. Dia nggak puasa 1 hari. Yang mesti 1 mud di ngasih malah 1 kilo gitu ya, 1 kilo berarti sudah tataunya itu, tahu itu. Atau dia ngasihnya bukan 1 orang miskin, 2 orang miskin, berarti 1 tatau namanya. Jadi yang 1 fidyah, yang 1 tatau, itu lebih baik, gitu tadi ya, tahu itu. Ya, jadi sudah ngasih beras sama uangnya untuk belilah lauk kira-kira seperti itu ya. Padahal untuk beras saja sudah termasuk, sudah cukup sebenarnya dengan 1 mud itu. Tapi ketika dia ngasih uang berarti namanya tatau. Atau tadi dia nggak puasanya seminggu tapi ngasih makannya 20 orang, itu termasuk tatau. Nah, wa antasumu khairul lakum ujung ayatnya. Kalau kamu puasa lebih baik. Ya, lebih baik. In kuntum ta'lamu jika kalian mengetahui seperti itu. Kalau kamu puasa lebih baik seperti itu. Nah, disinilah mungkin akidah ya, keimanan yang berbicara. Kalau dia yakin bahwa dengan puasanya bakal sehat, bakal kuat, insya Allah. Tapi kalau dia sudah lebih baik nggak puasa ya sudah. Boleh sih nggak apa-apa orang dia tanya orang tua gitu kan, gitu kan, kata orang tua. Atau nyatanya dia hamil misalnya ya. Tapi kalau mungkin dengan yakin insya Allah. Ya tadi, nah itu yang tadi itu kalau yang benar-benar dia kerja berat dan nggak bisa gitu ya untuk puasa waktu itu udah dicoba misalnya ya, dicoba kalau dilanjutin di puasa bakal semaput, kalau nggak semaput dia pingsan gitu ya, misalnya gitu kan, misalnya kan pas semaput, ya nggak apa-apa, sebab kalau dia nggak kerja nih anak bini nggak bakal makan, kira-kira seperti itu. Makanya tadi kan. Nah, artinya kalaupun pada waktu itu benar-benar nggak kuat, ya karena memang kerjanya di bagian apa namanya, nah paling gini, iya itu latihannya kayak apa itu? Jadi gini. Jadi artinya ketika kerja itu memang tuntunan harus, kalau nggak kerja kira-kira bakal nggak makan gitu ya. Tapi kalau memang dia masih bisa meninggalkan kerja, lebih baik dia tinggalkan mestinya. Kalau memang dengan nggak kerja dia masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oh iya kan? Ini kerja berat bang daripada saya kerja nanti batal puasa. Nah, sementara kalau dia nggak kerja pun masih bisa makan, minum gitu ya Pak. Bisa cukup, mungkin tinggalkan kerjanya. Loh ya kan? Tinggal kerjanya seperti itu. Tapi kalau memang harus bekerja, kalau nggak kerja nggak bakal makan anak istrinya, ya akhirnya dia tetap kerja karena berat mungkin nggak puasa. Tapi nanti diganti, ya diganti dengan puasa. Ketika dia nggak kerja, ya kan? Memang kerja setiap hari, ya pasti ada liburnya ya, ada liburnya. Nah, itu. Ya enggak, kan fidyah itu tadi orang yang berat tadi. Bukan fidyah.
Tanya itu kamu aja begini, ayo tanya. Apa yang dia ada boleh, siapa tahu boleh. Ya tadi kan masih ada setelah Ramadan masih ada waktu-waktu untuk berpuasa gitu maksudnya kan. Kecuali kalau setelah Ramadan memang tadi sakitnya terus-terusan sakit, nggak ada sembuhnya, tuanya tambah tua, nggak ada tambah mudanya gitu kan. Ya mau mengganti dengan puasa yang mana? Ya kan nggak bisa, loh ya kan? Ya itu memang nggak mau emang dengan mau nggak mau seperti itu dengan fidyah, gitu. Mau dengan fidyah itu. Nggak begitu mestinya safar, karena ala safarin berarti di atas safar dulu kan, ala safarin bukan yuridu safar ya Pak, bukan mau safar, ala safarin di atas safar. Pak kata ala itu juga menunjukkan safar yang sulit, yang berat. Iya. Melaksanakan dulu ya. Iya puasa dulu. Ala safarin Pak, ala di atas safar, ala safarin gitu ya. Ah? Jauh. Ya artinya gini. Jadi artinya sudah sesuai dengan apa? Ukuran syar'inya ya. Jaraknya seperti itu, termasuk jaraknya ya kan yang sudah dibolehkan ya kan gitu. Ya tadi ala safar itu menunjukkan pengertian termasuk dalam tafsirnya Pak, itu perjalanan yang sulit ditempuh. Ya, perjalanan yang sulit ditempuh karena lamanya, karena jauhnya, karena terjalnya dan sebagainya gitu. Jauh banget Pak, tapi cuma duduk di pesawat gitu ya. Ya oke lah silakan, karena itu istilah safar gitu pakai. Tapi kan toh itu utang kan? Itu kan utang kan? Itu utang bakal dibayar kan? Lo ya ngapain juga, orang tuh utang kok. Emang kita suka ngutang? Kalau alasannya nggak kuat gimana? Lo ya itu kan ngutang. Nah kalau nggak kuat beda lagi tadi. Alasannya bukan nggak kuat. Saya pernah safar puasa. Di dalam perjalanan itu bukan masalah nggak kuat nahan lapar, tapi apa? Nggak kuat nahan ngantuk Ustaz. Tapi giliran berbuka sehat, lancar jalannya, maksudnya itu gimana Ustaz? Oh itu bawa kendaraan gitu ya? Bawa kendaraan itu ya. Ya itu artinya sudah termasuk darussah tadi, ala safari namanya. Itu ala safari. Buat nahan itu laparnya sanggup buat. Tapi di jalan itu ngantuknya itu yang nggak ketahan. Nah itu kan berarti ya itu termasuk udah ala safari namanya itu, ala safari. Itu ala safari. Tapi tadi kan itu utang kan? Iya, itu utang. Maksudnya Kan dibikin-bikin ya. Iya Bu. Asli ini kan asli kan? Ya seperti ini asli. Iya naik motor ke Jawa gitu kan? Pengalaman safar ke Jogja kan naik motor sampai Klaten. Alhamdulillah saya memang sekali saya putur di jalan karena tegak kanan. Saya pernah. Cuman dari rumah itu kita udah makan sahur, makan apa berangkat. Iya. Sampai di sana saya nggak kuat sekali. Yang lainnya alhamdulillah saya sahur. Sampai saya buka di Kalongan, maghrib buka di situ. Satu lagi saya buka udah sampai Kebumen. Itu pas maghrib menuju alhamdulillah. Ya artinya tadi kalau memang benar ala safar di atas perjalanan yang memang sulit karena jauhnya dan sebagainya itu rukhsah ya boleh seperti itu. Tapi tadi utang ya, utang itu bukan fidyah bukan ya, bukan fidyah. Itu bukan fidyah, utang. Iya. Itu biasanya kalau ke sana berarti semakin lama kan, semakin lama itu. Tapi nanti biasanya memang kita ya dikasih tahu di pesawat itu dikasih tahu. Ada sih dikasih tahu waktunya saat berbuka puasa, saat
waktunya saat azan maghrib, nah seperti dikasih tahu. Tapi tetap bukanya pakai waktu setempat Ustaz. Iya, iya seperti Soalnya kita perjalanannya ke arah timur nih. Makin cepat. Ya berarti kan otomatis kita bisa Dikasih tahu. untuk bekerja. Kita dikasih tahu, Pak. Termasuk ketika tahu mereka kita mau umroh itu dikasih tahu, ini sudah di Yulamlam, siapa yang ngambil mikot juga dikasih tahu juga. Dikasih tahu. Jadi kalau kita melakukan perjalanan ke arah timur juga berarti kita tetap buka waktu. Oh iya, waktu situ lah. Oh iya kan tadi kan ke sono tuh. Waktu Pekalongan wit itu kan, waktu tengah itu kan. Di sini. Waktu setempat ya. Kecuali perbedaan yang sudah tidak wajar ya, kan ada ya, yang memang hari itu nggak ada siang, nggak ada malamnya gitu kan, ada seperti itu. Itu biasanya dikonversi dengan waktu-waktu negara terdekat biasanya. Udah ya, cukup ya. Apa lagi? Ya mestinya nggak seperti itu kan, hadis yang sudah sahih kan bahwa witir itu penutup semua sholat sunnah, penutup kan bahasanya seperti itu. Jadi kalau kita ada rencana sholat lagi ya jangan witir di awal seperti itu, apalagi untuk Ramadan ya, dimana kita ada ibadah sahur kan pastinya kita bangun di sepertiga akhir malam kan, berarti masih ada sempat, karena witir itu harus utamanya adalah tadi untuk menutup semua ibadah sholat sunnah gitu. Walaupun ya boleh di awal waktu karena ihtiyat ya, karena hati-hati seperti itu. Itu biasanya ya dulu kita tahu dalilnya dari siapa, yang dilakukan oleh siapa, sahabat Abu Bakar ya, Abu Bakar itu. Tapi Nabi ya seperti itu. Witir itu sunahnya kunut. Ya, sunahnya kunut. Ya artinya tapi sunahnya kunut. Jadi yang redaksi kunut yang kita tahu Allah madini feminad itu memang adanya di witir. Artinya witir. Silakan. Atau mau dari awal atau bukan Ramadan doang, kita ini nih tiap malam itu. Iya. Witir kunut itu. Itu bagian pada sunnah gitu kan, bagian sunnah. Jadi bukan di Ramadan doang, bukan. Bukan Ramadan setiap witir kunut itu ada ya, seperti itu. Ada. Kalau yang prakteknya kita di pertengahan Ramadan doang gimana ya? Ya. Terus kalau yang nggak witir boleh nggak? Mau yang nggak kunut maksudnya pas witir, sholat sunnah witir tapi nggak pakai kunut, boleh apa? Ya boleh, kan sunat tadi kan. Ya boleh, boleh, boleh Pak, boleh. Itu bukan sunat. Boleh, boleh. Dia dekat dengan lawan jenis dan mengaku kalau laki itu saya juga mungkin istri menikah atau gimana, atau mungkin kalau perempuan mengatakan saya udah janda, saya udah punya suami, itu kita punya apakah dengan talak atau tidak? Dia sebenarnya sudah berkeluarga. Tapi kenal dengan lawan jenis, kemudian kalau laki-laki mengaku saya sudah juga untuk mendekati lawan jenis tersebut. Kalau seorang perempuan mendekati laki-laki dan mengaku menjadi janda, nah itu hukumnya gimana Pak? Apakah jatuh talak? Kalau bohong sudah jelas bohong bisa. Ada talak atau tidak? Enggak jatuh talak. Karena itu dia ngomongnya bukan kepada yang bersangkutan. Bukan kepada yang bersangkutan kan, karena ngomong pada orang lain dia kan. Enggak. Kecuali kalau ngomongnya kepada lawan jenisnya, ke istrinya, seperti itu. Itu kalau ngomongnya kepada istrinya bisa jadi seperti itu. Kamu sekarang janda, ya sudah. Lah iya kan, tapi orang lain mau enggak. Enggak itu. Berarti sama seperti ibuku. Nah itu kan jihar ya kan, seperti itu. Jihar namanya kan. Ya seperti itu. Kamu sekarang janda, padahal Pak, ya berarti kan cerai itu kan. Bahasa cerai kan itu gampang banget kan. Sekarang saya duda ya, ya berarti ya lah iya, seperti itu. Ngomongnya ke istrinya ya, bukan ke orang lain. Kalau orang lain bohong aja dia. Kalau ke istrinya kan nggak bohong. Loh iya kan? Kalau ke istri kan nggak bohong dia kan, beneran.
sekarang saya duda ngomong ke istri, berarti kan beneran itu kan. Tapi kalau orang lain kan bohong kan. Itu hati-hati bahasa-bahasa seperti itu. Kan bisa berlaku. Nah, itu seperti itu ya. Termasuk mengilah. Nah, mengilah itu dibahas juga di Quran surah Al-Baqarah ya, mengilah. Mengilah itu berniat untuk tidak menggauli. Mengilah itu namanya. Mengilah itu. Berniat untuk tidak menggauli. Itu nanti dia tetap harus berkafarat juga. Kalau sebelum dia berkafarat nggak boleh menggauli. Kafaratnya masuk puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau gagal di ulang lagi. Mengilah. Mengilah. Kafarat namanya. Berniat untuk tidak menggauli istrinya. Ya, kan gini kasusnya kan Nabi itu kan menggauli Sofiyah di rumah salah seorang istri Nabi. Nabi itu menggauli Maria Kiptiah di rumahnya Sofiyah. Paham ya? Nabi menggauli siapa tadi? Maria Kiptiah di rumah Sofiyah. Nah, Sofiyah tahu nggak ridho dan diceritakan ke Aisyah dan semuanya akhirnya nggak suka seperti itu. Nah, akhirnya Nabi mengatakan kalau memang kalian nggak suka ya sudah, kalian saya haramkan untuk digauli. Ini Nabi berarti nggak mau menggauli. Tapi kemudian turun surat apa? At-Tahrim ya, ayat 1. Nah, 1 itu At-Tahrim itu. Kenapa engkau halalkan sesuatu yang halal itu. Nah, akhirnya Nabi bayar kafarat. Karena nggak boleh. Kan tapi itu udah jatuh ke kadu ngomong kan. Bayar kafarat itu. Oh, berarti mungkin karena ada masalah sama istri terus berniat untuk tidak menggauli tapi tidak menceraikan. Nggak menceraikan. Itu tidak jatuh talak. Nggak jatuh talak. Tapi kalau mau menggauli lagi harus bayar kafarat dulu. Puasa juga berturut. Udah. Surat tilang. Udah. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan muslimat ya. Jadi jika seorang muslimat melahirkan di bulan Sya'ban lalu dia berniat akan bayar fidyah di awal Ramadan dengan bayar sebulan full, saat itu bolehkah tidak? Enggak seperti itu mestinya. Jadi mestinya yang sesuai dengan Quran adalah dia meninggalkan puasa setiap hari gitu ya. Kalau enggak, nah tadi bisa di akhir bukan di awal. Kalau di awal kan dia belum utang. Lah ya kan? Dia belum utang kan? Kalau mau sekaligus juga di akhir. Di akhir. Sekaligus juga di akhir. Kalau di awal dia belum utang. Itu ngutangin namanya. Itu ngutangin ya. Tapi kalau lewat amil maksudnya bisa apa enggak itu maksudnya? Kalau di awal maksudnya? Ya ke amil ya, berarti tugas amilnya sanggup nggak dia melakukannya untuk setiap hari mencari seorang miskin itu kan? Maksudnya amilnya juga menyalurkannya mungkin di akhir itu. Ya bisa, tapi ya bisa seperti itu. Kadang ada hewan yang kayak gitu kan. Artinya dia nitip ya sifatnya, nitip nanti dibayarkan gitu. Bukan berarti dibayar, karena memang tadi mestinya per hari itu dia ngasih to'amu miskin itu per hari itu. Per hari, dan itu praktis banget, nggak memberatkan. Tapi kalau diakumulasi per akhir itu bisa berat, ya kan? Bisa berat itu diakumulasi. Mestinya seperti itu. Kemudian untuk ini ada pertanyaan witir juga lagi nih. Mau nanya tentang sholat witir dalam tarawih, misal tarawih nih dan nanti witirnya di sepertiga malam apakah ya boleh banget ya. Jadi tarawih itu bahasa padanan daripada sholat qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Jadi qiyamul Ramadan, tarawih, tahajud
Ya, itu dia juga hanya untuk tahajud, untuk qiyamul lail, untuk qiyamul Ramadan itu boleh dilakukan di awal waktu setelah isya gitu maksudnya. Jadi tarawih dengan tahajud, tarawih dengan qiyamul lail, tarawih dengan qiyamul Ramadan itu sama. Hanya untuk Ramadan boleh dilakukan di awal waktu, makanya pakainya tarawih karena awal waktu. Tarawih itu kan santai, bisa 2 rakaat dulu gitu kan, 4 rakaat dulu, nanti disela dengan apa, ngabisin kolak, habis ngabisin sholat lagi, kemudian habis itu baca Quran terus ya sampai tengah malam jadi masalah itu, atau sampai akhir malam sampai akhir malam. Ini kan kemarin tadi saya dapat informasi di grup umroh, tapi ngutang dulu gitu. Maksudnya gini, umroh dulu, ya nanti bayar. Gimana Pak? Ya nggak seperti itu. Kan bahasa dalilnya di Quran kan, manis tata alaikum sabila. Siapa yang sanggup untuk menempuh perjalanan. Artinya berarti memang dia sudah mampu. Kalau dia belum mampu berarti dia belum, nggak ada taklif umroh maupun haji. Umrohnya mau gaya-gayaan. Nah, seperti itu. Jadi mestinya harus dia nabung dulu, begitu nabung baru dia nanti udah terkumpul baru untuk umroh. Bukan umroh betul baru kemudian ya, nggak seperti itu. Karena kalau dia masih ngutang berarti kan belum mampu. Haji aja kalau belum mampu mah memang belum taklif, wajib tapi belum mampu, namanya belum nggak mampu. Jangan, harus mampu dulu. Manis tato alaikum sabila, harus mampu dulu, sanggup menempuh perjalanan. Mampu itu berarti memang udah punya duit, dia sehat gitu kan. Jadi yang perlu ditindas itu ininya tuh travelnya. Oke. Udah gitu aja ya. Demikian. Mohon maaf para akhwat semua, Ikhwan akhwat semua, saya mohon maaf atas segala khilaf ya. Karena seperti tempo hari disampaikan oleh Imam Muslimin dari bermaksud bahwa para sahabat ya, kami ya para sahabat ya, maksudnya tidak berani masuk ke Ramadan kecuali dengan hati yang sudah bersih dari sifat iri dengki dengan sesama muslim. Jadi kita memang tanpa saudara kita minta maaf, tanpa keluarga kita minta maaf, ibu tanpa suami minta maaf ya, tanpa suami minta maaf harus dimaafkan. Juga bapak-bapak ya, tanpa istri minta maaf harus dimaafkan. Semua apalagi anak ya dimaafkan, dan tetangga dan semuanya, karena kita akan masuk bulan suci supaya benar-benar kita bisa mengoptimalkan bulan suci dengan hati yang suci juga ya, dengan hati yang bersih juga itu ya. Jadi ini penting ya, karena ini bagian daripada tarhib Ramadan ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.